sehari-hari selain sebagai guru, kita juga aktif di berbagai kegiatan. Misalnya kita sudah menulis berbagai buku. Misalnya untuk saat ini kita udah nulis 7 buku. Jadi ada buku yang solo, ada juga yang bukunya antologi. Dan itu sampai hari ini sebenarnya masih berkarya ya di bidang penulisan. Kemudian selain dari itu kita juga aktif ingin menggerakkan para pemuda untuk mengenali sejarah para generasi-generasi yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu melalui kita bikin namanya komunitas Ruang Siroh. Nah, atas apa yang kita lakukan saat itu, kita diberikan kayak penghargaan ya dari pihak pemerintah Provinsi Jambi, yaitu terpilih sebagai pemuda pelopor Provinsi Jambi di tahun 2021. Itu langsung diberikan oleh Bapak Gubernur Jambi, yaitu itu diwakili oleh Pak Abdul Sani. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang kita ingin menggerakkan para pemuda. Jadi saat ini kita aktif di bidang yang namanya Forum Pemuda Pelopor. Nah, alhamdulillah saat ini kita diberikan amanah untuk menjadi ketua Forum Pemuda Pelopor Provinsi Jambi, di mana nanti kita akan menaungi para pemuda-pemuda yang mereka itu memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang positif, ya, seperti gerakan-gerakan komunitas. Nah, itu nanti ada namanya komunitas Forum Pemuda Pelopor yang nanti akan bekerjasama dengan Dispora Provinsi Jambi. Nah, itu kegiatannya. Nah, selain daripada itu memang sampai hari ini kita juga aktif di bidang menggerakkan para pemuda di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan siswa-siswa SMA. Jadi itu tidak hanya di Nur Ilmi ya. Kalau kita kan memang aktivitas sehari-hari kan di Nur Ilmi, tapi kita juga tidak hanya menggerakkan para siswa di Nur Ilmi. Ya, di Nur Ilmi kita juga sebagai pembina dari organisasi Rohis di sekolah ini. Nah, kita sering bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengasah skill mereka seperti itu. Nah, kemudian selain daripada itu kita juga sering diundang untuk memberikan training motivasi kepada para pemuda atau kepada para guru agar mereka bisa menjadi guru yang tidak hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja, tapi juga menjadi guru inspiratif. Nah, ini yang terbaru ini baru saja itu kita terpilih sebagai guru inspiratif ya, juara dua guru inspiratif tingkat nasional yang diadakan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Nah, jadi maka dengan adanya berbagai reputasi yang baik ini, kita akan terus berkarya karena kita menjadi pede, menjadi percaya bahwasanya kita tuh punya potensi. Maka tinggal kita tingkatkan lagi potensi itu dan kita bisa kembangkan, bahkan bisa menginspirasi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi secara umum sih itu yang sudah kita lakukan. Ya, jadi memang kita agar kita memiliki ibaratnya itu nilai jual, maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah bagaimana kita tuh membangun diri, memantaskan diri untuk menjadi orang yang memiliki nilai jual. Maka tentu dari sisi skill, dari sisi knowledge gitu kan, dan juga pengalaman itu sangat penting sekali dalam rangka untuk meningkatkan nilai jual diri. Nah, kalau misalnya membaca itu merupakan sebuah hobi ya, saya dari dulu tuh hobi membaca, maka membaca itu menjadi kayak kebiasaan, menjadi karakter, ya, menjadi kutu buku itu menjadi kebiasaan yang setiap hari itu saya lakukan. Sehingga apa? Kita punya narasi untuk menyampaikan kepada orang-orang pada saat kita ingin menginspirasi mereka. Jadi saya itu punya quotes itu, jadilah pribadi yang menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Nah, maka kalau ingin menjadi sumber inspirasi, otomatis kita harus menjadi pribadi yang berkualitas terlebih dahulu. Maka yang dilakukan adalah pertama kita meningkatkan dari sisi knowledge, pengetahuan, itu dengan cara membaca. Setiap hari kita sering mendengarkan podcast yang bisa menambah wawasan kita, seperti itu. Kemudian kita juga nambah pengalaman. Nah, nambah pengalaman ini dengan cara seperti apa? Kalau kita ikut organisasi, ya, ketika di kampus dulu saya kebetulan juga aktif di organisasi. Terakhir itu menjadi presiden BEM di Unja, itu kan. Nah, itu sangat penting sekali bagi kalangan muda ingin menambah nilai jualnya, karena di situ nanti kita akan belajar kerja tim, kita akan belajar bagaimana public speaking, kita akan belajar bagaimana manajemen. Nah, maka tidak hanya kalau hanya bacaan saja itu nggak cukup, maka kita harus menambah pengalaman kita di organisasi, di komunitas, ya, aktif di wadah-wadah yang memang di situ akan berproses. Kemudian juga lingkungan yang harus mendukung. Jadi
Kalau di Nuril Ilmi kan para gurunya itu memang udah digembleng oleh pihak yayasan itu, kegiatan itu rutin banyak, sehingga apa? Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin itu adalah hal yang sulit dilakukan, tapi karena lingkungannya yang mendukung, mengakibatkan kita para guru pun menjadi terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Jadi pertama pengetahuan tadi, kemudian pengalaman, nah yang ketiga itulah networking, jaringan. Jadi kita tidak hanya bergerak di sekitar sekolah kita saja. Nah, kita tahu nih guru Nuril Ilmi kan udah ngajarnya dari pagi sampai sore, gitu kan, pulang ke rumah sampai maghrib. Tapi apakah itu kita nggak bisa lagi bergerak kemana-mana itu? Kita nggak bisa lagi mengembangkan diri, bisa gitu kan? Dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu itu memang kita full. Tapi kita ada waktu itu Sabtu sore sampai malam, kemudian Minggu itu kan kosong. Nah, disitulah momen kita menambah kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita itu tidak hanya berkontribusi bagi sekolah saja, tapi juga bisa berkontribusi bagi sosial, ya, dan kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Maka oleh karena itu jangan batasi diri, ya, hanya di tempat yang biasa-biasa saja, tapi harus mengembangkan kegiatan kita itu tidak hanya bermanfaat bagi sekitar kita saja, tapi juga bisa menjadi bermanfaat di luar. Nah, kalaupun kita nggak bisa keluar, barangkali kita bisa berkarya melalui media sosial, ya, melalui dunia digital. Karena saya juga aktif bikin konten gitu ya di Instagram ataupun YouTube. Nah, itu juga bisa bentuk kontribusi kita. Maka oleh karena itu intinya asah diri, bangun nilai diri kita, ya, kita nilai jual kita, lalu kita harus menjual diri. Nah, percuma kita meningkatkan kualitas diri tapi kita tidak menjual diri kita, karena orang nggak akan tahu seberapa besar kualitas yang kita miliki. Nah, terkait manajemen waktu, memang semua kita itu dilahirkan, bahkan kita hidup itu sehari itu sama-sama 24 jam. Nah, tapi ada orang yang dia tuh berhasil mengelola waktu dalam sehari itu yang 24 jam itu yang sama dengan kita semua itu, bisa menghasilkan karya yang banyak, bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Lah, lantas kok kita nggak bisa? Pasti kita juga bisa itu. Hanya saja kita itu tidak mengelolanya, tidak memprioritaskan. Ya, sesuatu yang kalau tidak kita prioritaskan itu kita anggap itu bukan hal yang penting, ya kan? Maka kita harus menentukan target-target. Nah, target hariannya apa? Target bulanannya apa? Nah, maka kalau kita punya target, maka kita akan lebih tertata nih. Misalnya dalam sehari, saya tuh punya target membaca buku sehari, gitu kan? Nah, kemudian apalagi yang kita akan targetkan? Bikin konten setiap hari. Nah, kita anggap itu prioritas. Kalau kita tidak menganggap itu prioritas, ya kita akan cuek saja. Kita anggap itu biasa-biasa saja, sehingga kita nggak akan melakukannya. Nah, maka kalau terkait bagaimana manajemen waktu, itu tadi kita harus bikin targetan. Kalau tidak bikin target, kita akan menganggap bahwasanya waktu itu sehari itu ngalir saja tanpa ada sesuatu yang kita targetkan. Ada sebuah buku yang judulnya itu Atomic Habits, ya, yang mengatakan bahwasanya 1% aja kebaikan yang kita lakukan setiap harinya itu akan memiliki dampak yang besar daripada kita tidak melakukan sama sekali. Ada orang yang hanya mengalir saja hidupnya tanpa ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan positif yang dilakukan. Tapi ada juga orang yang dia itu dalam sehari itu bisa menghasilkan 2, 3, sampai 4 karya gitu kan. Nah, kalau kita ingin menulis tadi misalnya, maka targetkan dalam sehari itu 5 halaman, dalam sehari itu 3 halaman. Jadi targetkan. Maka poin pentingnya adalah kita bikin targetan, lalu kita berkomitmen untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, yang jadi penghambat itu sebenarnya adalah diri sendiri, ya, karena mindset itu, cara berpikir, bahwasanya dia sendiri yang membuat bangunan yang tinggi dalam diri dia, dalam pikiran dia, sehingga dia tuh nggak bisa bergerak. Dia menganggap bahwasanya ada bangunan yang tinggi yang nggak bisa dia tuh melangkah gara-gara bangunan tersebut. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi penghambat, itu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita menganggap sesuatu itu adalah sebuah beban atau tidak, itu kan. Maka saya tuh seringkali menyampaikan pada siswa itu bahwasanya masalah itu akan menjadi masalah jika masalah itu dipermasalahkan. Antum itu bisa berkarya lebih besar, antum itu bisa menjadi orang-orang yang hebat, asalkan antum tidak menganggap ketika antum gagal itulah sebuah kejadian yang seperti kiamat itu. Jadi gagal itu bukan berarti kiamat. Gagal itu biasa saja, karena kita punya jatah gagal masing-masing. Kita nggak tahu nih berapa jatah gagal yang kita miliki. Thomas Alva Edison aja dalam menemukan bola lampu, dia mengalami gagal itu
9.998 kali. Barulah percobaan ke 9.999 kali baru dia bisa menemukan bola lampu. Nah, artinya kalau kita gagal nikmatin proses itu, mungkin itu adalah jatah gagal kita yang harus kita habiskan. Jadi cara berpikir kita, mindset kita jangan fix mindset, tapi harus grow mindset, gitu kan? Kita harus anggap ketika ada orang-orang yang mengejek kita, orang-orang yang menganggap kita tuh tidak baik, udah biasa saja gitu. Dan jangan kita anggap itu sebuah masalah yang besar. Sekali lagi saya katakan tadi bahwasanya masalah itu akan menjadi masalah jika masalah itu kita permasalahkan. Jadi ya enjoy saja gitu kan. Maka kita harus bergerak lagi berikutnya, anggapnya sebagai itu evaluasi. Nah, barangkali disitulah momen Allah itu ingin mengingatkan pada kita, kamu tuh nggak hebat gitu kan, belum hebat kamu tuh, maka kamu harus tambahkan lagi kualitas dirimu, ya, jangan sombong gitu kan. Nah, maka oleh karena itu disitulah kita momen untuk evaluasi diri, biar kita bisa bergerak lagi. Nah, jadi intinya tuh di mindset kita. Nah, tapi dia akan bisa akan lebih berefek lagi. Kita akan melakukan akselerasi yang besar lagi jika kita memiliki lingkungan yang mendukung. Maka pilih teman-teman yang memang mereka tuh memiliki semangat juang yang tinggi untuk berkontribusi. Kemudian dia juga lingkungan kita mendukung kita melakukan itu. Nah, maka itu akan mengakselerasi kita untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata orang lain. Nah, maka mindset kita harus kita kita perbaiki. Jadilah pribadi yang jangan menyerah ketika ada ocehan-ocehan orang. Kita pikirkan saja bahwasanya Nabi Muhammad aja seorang nabi, dia tidak bisa mengajak pamannya sendiri masuk Islam. Nabi Nuh itu tidak bisa mengajak anaknya sendiri masuk Islam. Lantas kita ketika kita gagal, kita langsung mengeluh. Nah, udah, kita hilangkan itu, maka terus kita bergerak, terus meningkatkan kualitas diri, lalu terus kita berkontribusi semampu kita. Karena tugas kita adalah berusaha. Mengenai takdir kita berhasil atau tidak, itu biarlah Allah yang akan menentukan. Untuk guru-guru Indonesia, bahwasanya guru yang biasa-biasa saja itu sudah banyak. Maka kita harus jadi guru yang menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Guru yang jadi sumber inspirasi bagi orang lain itulah guru yang berkualitas. Kita kalau seorang guru yang dia itu mengajar, itu memang sudah sewajarnya. Tapi ketika guru yang dia juga berkarya, maka dia akan dikenang oleh orang-orang, tidak hanya sebagai seorang guru biasa, tapi juga guru inspiratif. Ada sebuah quotes yang sering diucapkan oleh Pak Anies Baswedan ketika beliau menjadi Kemendikbud, itu adalah guru itu mulia karena karyanya. Lantas apa karya kita? Maka oleh karena itu perbanyak karya yang kita miliki, agar kita nanti akan diceritakan oleh orang-orang kita bukanlah guru yang biasa-biasa saja, tapi guru yang di atas standar atau guru yang di atas rata-rata, sehingga kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ya, teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika nanti ada yang mau berdiskusi, silakan nanti bisa di DM ya lewat Instagram. Saya aktif di Instagram @wasiltanjung, itu nanti bisa DM, nanti bisa berdiskusi di sana, atau juga di Facebook ya Wasil Tanjung Nurul Ilmi. Nah, itu nanti bisa berdiskusi di sana biar nanti kita sama-sama berkembang ya, sama-sama tumbuh dan berkembang, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain.